Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, siapapun telah difahamkan bahwasanya wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Demikian juga Allah pun juga Al-Ghani, zat yang maha kaya. Ketika mencipta makhluk punya kebutuhan dengan kondisi Allah yang kaya, Allah mampu mencukupi semua butuh hambanya. Memang Allah menjelaskan wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, kamu fakir yang butuh, yang berhajat. Allah adalah semua tempat bergantung. Bahkan pemberian yang Allah berikan kepada makhluk lebih gede daripada yang dirancang. Orang merancang terbatas, tapi pemberian Allah meluas. Allah siapkan langit, bumi, udara, air, diciptakannya manusia sehat, berbagai macam kekayaan yang enggak bisa dihitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian enggak bisa menghitungnya, saking banyaknya. Kemudian ketika Allah memberikan kecukupan kepada makhluk, ada yang dicukupi tanpa sebab, ada yang pencukupannya Allah lewatkan sebab. Pencukupannya makhluk tidak dilibatkan, sebagaimana kita ambil contoh di atas. Disiapkannya langit, makhluk tidak dilibatkan. Disiapkannya bumi, diturunkannya hujan, adanya udara, adanya manusia punya kesehatan, pemikiran. Itu semua itu pemberian dari Allah. Lalu ada sebagiannya yang pencukupannya dilewatkan sebab, dan ini hikmahnya banyak. Semisal diantaranya sehat, ada yang dilewatkan pengobatan, kenyang dilewatkan makan, punya harta dilewatkan kerja. Ini bukan Allah tidak mampu, tapi Allah memberikan ketetapan banyak hikmahnya. Karena orang dibimbing untuk punya niat yang benar, dibimbing untuk lelah di dalam ketaatan, memiliki cita-cita yang manusia akan diberi sesuai dengan niatnya, cita-citanya. Makanya ketika berangkat kerja niatannya taat, walaupun nanti belum diberikan hasil, lelahnya sudah berpahala sehingga nggak sia-sia. Ketika lihat orang punya kebaikan-kebaikan, lalu mengandai, wah andaikan saya punya seperti itu akan berbuat seperti dia. Walaupun belum bekerja, tapi dengan niat seperti itu dia diberikan hal yang sama. Ini hikmah manusia dilibatkan di dalam memenuhi sebab, memenuhi hajat dengan melaksanakan sebab-sebab. Demikian juga bisa ta'awun, saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketaatan, sehingga tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan sebaik-baik manusia yang memberikan maslahat. Itu hikmahnya sangat luar biasa. Maka dengan demikian, supaya kita saling bantu, saling tolong, itu fadilahnya besar. Hanya ada satu hal saja yang kita tidak boleh untuk saling bantu, saling tolong. Apa? Di dalam dosa kemaksiatan. Yang Allah berpesan, wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Kamu jangan saling tolong di dalam dosa dan permusuhan. Orang melakukan syirik jangan dibantu kesyirikannya. Orang melakukan bid'ah jangan dibantu bid'ahnya. Orang mencuri jangan dibantu mencurinya. Kalau ada bahasa, tolonglah saudaramu yang menzalimi dan yang dizalimi. Betul hadisnya ada, unsuru akhakum adzalima wal madzluma.
tolong saudaramu yang mendoliman dan yang didolimi. Ada yang tanya, kalau orang itu didolimi dibantu untuk hilang kemudaratan yang terima, kami paham. Tapi kalau membantu kepada yang mendolimi gimana? Jawab Nabi SAW, kamu pegang tangannya sehingga tidak mendolimi lagi. Itu cara menolongnya. Kemudian ketika kita saling tolong menolong, itu siapa yang kita tolong? Jawabnya, selagi itu perkara mubah, kebaikan, bukan dosa, ya siapapun harus ditolong. Nabi SAW menjenguk orang Yahudi, di antara hikmahnya untuk menjinakkan hatinya untuk dakwah, akan juga menolong juga, bahkan itu agamanya lain. Demikian juga Abu Bakar menolong kepada orang tempo dulu di dalam perkara yang mubah, sehingga kisah pun juga ada ketika ada orang itu digertak oleh Abu Bakar dengan kata-kata kasar. Orang itu tanya, siapa dia? Itu Abu Bakar. Oh, dia pernah memberikan jasa kepada saya. Andaikan dia nggak pernah memberikan jasa, kan saya balas. Ternyata di situ Abu Bakar juga memberikan pertolongan kepada orang di masa jahiliyah. Ternyata itu juga punya dampak kebaikan. Dan masih banyak sekali yang seperti itu. Apalagi orang menolong itu nanti akan menjinakkan hati. Bahkan bisa digunakan sebagai media dakwah. Bahkan Nabi SAW ketika menjaga Madinah untuk dijaga bareng, Yahudi dilibatkan. Madinah kita tempati bareng, mari kita jaga bersama. Selagi mereka nggak khianat, ternyata itu terjadi kompak. Nabi punya beban bayar denda, Yahudi membantu. Yahudi punya beban bayar denda, Nabi juga membantu untuk perkara-perkara sosial yang mubah. Maka untuk itu wilayah tolong menolong itu luas dan tidak dibatasi keluarga saja, semasjid saja. Kesimpulannya, semua manusia yang ada di lingkungan kita itu menjadi sasaran kebaikan kita. Karena Islam diturunkan untuk rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada semuanya dengan adil. Makanya kita supaya menolong kepada siapa yang butuh pertolongan secara meluas. Sedesa kita, tetangga desa kita, untuk urusan keduniaan, makan minum, seagama atau yang lainnya, punya fungsi untuk memberikan pengaruh dakwah. Ini luas, maka jangan dibatasi ketika orang itu tolong menolong sebatas jamaahnya saja, atau organisasinya saja, atau yayasannya saja. Tetapi ta'awun al-birri wat taqwa, saling tolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, pertolongan, pemberian, ini untuk menjinakkan orang untuk dakwah, meninggikan kalimat Allah, cakupannya luas. Maka supaya kita berpikir ke sana sehingga kita tidak membatasi dengan petak-petak yang masing-masing orang nanti bangga dengan kelompoknya, nanti membatasi kegiatan kebaikannya. Maka supaya kita meluaskan, Islam itu membimbing, memberikan arahan, maka jasa kita bersifat meluas dalam rangka mengeluarkan manusia dari kejahatan kepada kebaikan, yang dengan kebaikan kita diharapkan nanti mereka tertarik kepada yang hak, sehingga nanti akan menyambut kebaikan ikhlas karena Allah Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Walhamdulillah.